Piye to kuncine? Kunci ngaji Al-Qur'an. Ono telu. Mengaji Al-Qur'an itu ada 3 kuncinya. 1, ojo nyawang sopo gurune. Maksudnya kita tidak perlu pilih-pilih guru, kudu juara qori Quran, kudu apal 30 juz Al-Qur'an, ora gelem sinau mboten. Siapapun dia yang sudah bisa mengajarkan Al-Qur'an, baik dia hafal atau tidak, kalau dia bisa mengajarkan Al-Qur'an dengan benar, ya sudah. Baginda Rasulullah dengan malaikat Jibril lebih mulia baginda Rasulullah SAW, tapi guru Quran yang pertama baginda Rasulullah Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan besar bagi kita di bulan Ramadan adalah karena istimewanya Ramadan selain bulan puasa adalah bulan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra wal yasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jadi Muharram nggak disebut di dalam Al-Quran, Rajab nggak disebut, Safar juga nggak disebut, Rabiul Awal nggak disebut, Rabiul Tsani nggak disebut, Jumadil Ula nggak disebut, Jumadil Tsani nggak disebut, Rajab, Sya'ban, Ramadan saja yang disebut di dalam Al-Quran. Dzulqa'dah nggak disebut, Dzulhijjah besar nanti haji nggak disebut. Maknanya apa? Istimewa. Bapak dan Ibu, tentang membaca yang harus kita mulai adalah iso ora iso maca Quran. Yang pertama kita harus yakin dulu, mengimani kitab Allah ini. Perkara nanti bisa atau tidak itu bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, ini harus dimulai itu dulu. Ya. Moco iso pora sampai di usia ini belum bisa atau tidak, yang pertama langkahnya adalah starting awalnya adalah harus yakin dulu. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini takrifnya Al-Quran, kabeh awake dhewe paham Al-Quran itu kalamullah, al-mu'jiz maknanya adalah mukjizat, al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu bitawatir, terjaga dari Jibril kepada baginda Rasulullah, gurunya Rasulullah Jibril sampai hari ini terjaga. Lah, ini yang paling penting nih terakhir. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Kenapa sih keutamaan membaca Al-Quran itu ibadah? Ibadah itu nggak ternilai. Makanya ada salah satu hadis Rasulullah SAW, afdolul ibadah fil Islam tilawatul Quran. Ya. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan di dalam adkarnya, ya, ijma' qaulul ulama, beliau mengatakan bahwa jika tilawatul Al-Quran itu wa huwa afdolu min tasbihi wa tahlili wal istighfari, jika dibandingkan dengan tahlil, tasbih, zikir-zikir yang lain, maka masih utama
membaca Al-Quran. Nah ini berkaitan dengan kenapa sih kita mengkaji kembali, sebetulnya sudah baca sih, sudah berusaha, sudah berguru dan seterusnya. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan alasan-alasan yang Al-Quran sendiri memberikan clue, memberikan rumusan-rumusan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kesempatan yang sangat berharga kepada kita, bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat kita jadi sulit atau susah. Ini di dalam Al-Quran surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha dimulai dengan harful muqatta'ah. Harful muqatta'ah itu adalah huruf yang tidak bisa ditafsirkan. Dan ini salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mematahkan kehebatan-kehebatan penyair-penyair Arab saat itu yang membantah Al-Quran. Saya tafsir Toha, Yasin, Nun, Alif Lam Mim. Semuanya terperanjat dengan mukjizat, keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meyakinkan kepada kita dengan bahasa harful muqatta'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini cara Allah. Gak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengelak bahwa turunnya Al-Quran, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak aku turunkan kepadamu Muhammad dan umatmu alaikal Quran, Quran litashqa, untuk susah, untuk sulit, untuk sengsara. Ya. Jadi rumusnya pertama, agar kita merasakan membaca Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan, merasakan keagungan bahwa Al-Quran turun bukan untuk sulit. Berarti kalau kita ngikutin Al-Quran, derek ke Quran, berpegang kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, akan kita temukan kemudahan-kemudahan. Tapi sebaliknya, mohon maaf, awake dhewe adoh karo Al-Quran, cuek karo Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak butuh kepada Al-Quran, masa bodoh dengan Al-Quran, ya sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan problema-problema kesulitan dalam hidup kita. Mafatihul kharat, kuncine masalah apapun, aduhi awake dhewe saka Al-Quran. Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala cetha jelas, kita harus meyakini bahwa turunnya Al-Quran itu mudah. Piye carane aku meyakinkan? Do ngantuknya niki piye carane meyakinkan? Satu, saya 98 pernah ono ngaji lah begitu, itu belum terlalu populer ya. Jadi ada nggak sepopuler sekarang gitu ya. 98, saya 97 ya. Ada kesempatan di Jakarta itu selama 17 hari ya. Jadi temanya 17 hari ngaji bersama Al-Quran, kira-kira begitu. Yang bimbing dari salah seorang Imam Masjid Jeddah, doktor kimia Imam Masjid Jeddah, namanya Dr. Abdullah Son'an. Saya sampai hafal namanya. Jadi beliau cerita begini tentang kemudahan Al-Quran. Ada seorang syekh, kata dia, ada orang tua ajuzan, syekh ajuzan, usianya kurang lebih 77 tahun, deketin beliau, dokter, umur saya udah 70 ke atas. Saya tahu baca Al-Quran itu mudah, menghafal itu juga mudah. Tapi usia saya ini, saya kepingin ngapal Quran seperti mengukir di atas air. Subuh hafal, duha udah lali. Duha ngapal, duhur lali. Duhur ngapal, asar lali. Beda sama anak-anak kecil. Dia mengukir di atas batu, memahat di atas kayu. Sekali dia menghafal, lupanya lama. Akhirnya, ini kisah nyata. 98. Bercerita ini memotivasi kita. Akhirnya Dr. Abdullah Son'an mengatakan, Bapak,
besok Ramadan pertama Bapak jadi makmum saya ya, katanya. Setelah sholat subuh saya dengeri ya Bapak baca Al-Quran sambil nanti diulang-ulang. Jadi kebetulan beliau ingin mempraktekkan ini bahwa Al-Quran yang mudah. Akhirnya Dr. Abdul Son'an jadi imam. Setiap kali jadi imam, orang tua ini jadi makmum. Dengerin kulino urung Al-Quran terus begitu, kulino urung Al-Quran sampai kemudian subuh. Habis subuh, waktu itu bulan suci Ramadan, hari pertama tarawih ngikut, subuhnya beliau talaki, didengarkan bacaan Al-Qurannya. Kemudian kata beliau, Pak, ampun turu, jangan tidur, diulang-ulang sampai tertidur membaca Al-Quran. Habis tertidur baca Quran, wudhu lagi, baca Al-Quran sampai diulang-ulang sampai kemudian Anda merasakan mudah membaca Al-Quran, lancar, ngawang, kira-kira begitu. Akhirnya benar. Nah terus gimana kalau saya sudah berulang-ulang baca? Nanti kan hafal sendiri katanya. Sambil diulang-ulang berkali-kali, nanti taraweh, ba'da taraweh ketemu sama saya lagi, distorkan juz pertama. Inilah hari pertama orang tua itu hafal 1 juz. Hari pertama Ramadan. Dia setorkan ba'da taraweh. Setelah sholat bersama Dr. Abdul Son'an, dia setorkan semampu dia menyetorkan. Hari kedua juz kedua, hari ketiga juz ketiga, biidznillah 30 juz. Orang ini kebetulan hafal juz amma 30. Hari ke-29 dia hafal 29 juz, 30 juz Al-Quran sama 1 bulan. Biidznillah diberikan kemudahan Allah. Orang percaya apa meneh iki? Ngapunten iki, jamaah. Kenapa? Kita sulit menghafal, kita kaget menghafal, sulit mengingat karena jarang awal diri jarang mendengarkan Quran, jadi nggak kulino. Dulu waktu sekarang kan yang paling lame kan iwak lele karo ubur-ubur. Biyen lagu Cokot Boyo, Bojo Galak, anak-anak kecil pada hafal tuh di kampung-kampung tuh. Saya bingung, bocah caci kok hafal. Karena apa? Tiap hari orang tuanya muternya lagu itu. Kalau kita tiap saat, setiap waktu sering mendengarkan Al-Quran, nggak ada yang sulit untuk bisa membaca Al-Quran. Persoalan utama apa? Belum mau pora adewe kan begitu. Nggih, terus ono pembuatan nggih. Nah, ini masalahnya di situ. Ini cerita yang kedua, ya saya dapat kurang lebih 10 tahun yang lalu. Cerita ini saya dapat dari salah seorang ulama muda, ulama Quran, ya hampirlah 10 tahun lah. Ini beliau masih hidup ya, di Rembang, namanya Gus Koyong, ya. Al-Sami atau Arembangi, Gus Koyong. Ini kalau kosonan gini ada ngaji. Saya dapat cerita dari beliau. Jadi ceritanya, kata beliau, nah, saya tanya Gus Koyong itu sama umiknya itu murojaah Al-Quran usia 7 tahun ketika umur haji. Nah, umiknya itu kakaknya Mbah Sahal Mahfud. Terkenal ini, terkenal. Jadi cerita beliau kepada kami waktu itu, kami dengar ada orang mau menghafal Al-Quran kesulitan. Akhirnya diberi metode oleh kiainya. Ini terjadi di Turki ya, peristiwa ini terjadi di Turki. Akhirnya karena menghafal Al-Quran sulit, diminta menulis. Jadi satu ayat yang mau dihafal ditulis dulu. Ditulis gitu. Dan ditulis berulang-ulang. Lah pesan kiainya, kalau kamu mau menghafal, tulislah dengan tulisan yang bagus. Siapa tahu setiap ayat yang kamu tulis, kamu ulang-ulang baca, nanti jadi Al-Quran 30 juz kamu miliki. Bener. Akhirnya orang ini sambil ngafal, yo suwe banget ya, hampir 20 tahun ngafalnya. Awake dhewe rak betah, Ramadan rak betah kok. Itu sak wulan rasane kok suwe banget tuh. Nah, 20 tahun, dia setiap hari dia menulis satu ayat yang dia tulis, sampai tanpa terasa 30 juz dia menulis,
Al-Quran itu, dan dia hafal yang beliau tulis itu. Nah, pesan beliau kepada putranya, nanti kalau saya meninggal, tolong Quran yang saya tulis sekalian dikuburkan. Akhirnya benar, dikuburkan. Karena pesan kepada anaknya, dikuburkan. 15 tahun kemudian, anaknya kebetulan juga seorang ulama, memimpin umroh, pembimbing umroh. Ya, waktu itu umroh akbar begitu, dari Turki ke Madinah. Ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Lah, di Madinah ini anaknya kaget melihat Al-Quran punya ayahnya dijual di toko kitab di Madinah itu. Dia penasaran, Anda dapat buku besar tulisan tangan Quran ini dari mana? Wah, akhirnya penjaga toko didedes, singkat ceritanya, dan dia menjawab kalau dia dapat dari penggali kubur di Baqi yang saat itu menemukan Quran. Terus dijual, mungkin lagi butuh duit, dijual. Ya, betapa kagetnya, ayahnya dimakamkan di Turki, Qurannya ada di Madinah. Ya, makanya cara Allah memuliakan orang-orang bersama dengan Quran itu caranya banyak. Di cerita apa lagi, Al-Quran itu gampang. Kenapa malah Pak? Ada yang merasa kesulitan? Dorak wani ngomong ini. Baik. Jadi kalau keutamaan membaca Al-Quran, yo awal ini mulai moco dulu Pak. Ya. Ini perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Fatih. Ini jawabnya benar ya. Berarti kurang 10 menit lagi malah gih. Terus gih. Nah, sepakati ini. Nanti saya khawatir Pak Ustadz kok 12 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran aw alaniyah مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور Innalladzi sak temene alladzi wong-wong yatsluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah dalam salatnya, wa anfaqu dan anfaqu menginfakkan mimma razaqnahum apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rizki, siron mumpet-mumpet, wa alaniyah terang-terangan, yarjuna ngarep motivasinya, tijaratan lan tabur perniagaan, perdagangan, perjanjian yang tidak akan pernah rugi. Jadi ya pokoknya keutamaan baca Al-Quran itu mulai moco mawon begitu ya. Maka siang ini monggo sareng-sareng kita baca surat Al-Fatihah lah, karena itu bacaan surat yang kita harus baca setiap sholat kita, bener ngaten nggih, bareng-bareng nggih, mboten ngantuk nggih, sambil kita tahsin membenarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga sareng-sareng bersama-sama dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang terakhir karena waktunya. Belajar dari salah seorang ulama terkenal Kudus, Mbah Kyai Arwani. Pondoknya sampai sekarang melahirkan banyak anak-anak menghafal Al-Quran sebagai mukjizat, bukti bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga sampai hari ini. Piye to kuncine? Kunci ngaji Al-Quran Tiono telu. Mengaji Al-Quran itu ada 3 kuncinya. 1, ojo nyawang sopo gurune. Maksudnya kita tidak perlu pilih-pilih guru, kudu juara qori Quran, kudu apal 30 juz Al-Quran, nah ora gelem sinau mboten. Siapapun dia yang sudah bisa mengajarkan Al-Quran, baik dia hafal atau tidak, kalau dia bisa mengajarkan Al-Quran dengan benar, ya sudah. Baginda Rasulullah dengan malaikat Jibril lebih mulia baginda Rasulullah SAW, tapi guru Quran yang pertama baginda Rasulullah Jibril. Ya. Saya dulu belajar Al-Quran bener itu kuliah usia 17 tahun, habis SMA 17 tahun. Guru saya umurnya 13 tahun. Ya. Ustadz Muzammil Al-Hafidh Hafidullah Allahumma yarham, orang Jepara. Dia 10 tahun mewakili pondok rakyat, juara nomor 5 dunia 30 juz. Lah waktu itu beliau mau jadi guru saya ngaji sama beliau 13 tahun ya, 13 tahun Masya Allah. Jadi awal dhewe rasa isin kok ternyata bapak-bapak ngapunten nggih Pak, mulih nomah ngomong lirih karo bojone, Dik maca Quranmu apik, aku mbok diajari. Rasa isin-isin Pak, bab iki imam tetep panjenengan dheweke makmum, tapi bab Al-Quran awake dhewe iso sinau karo bojone awake dhewe. Atau bisa jadi nak ngundang guru kangelan bola-bali karo anake dhewe. Nah, itu sama anak kita, maka kita bisa belajar dengan anak kita. Yang kedua, ora usah apa niki? Rasa isin. Iki bikin ngilangin iki. Not no ya. Ora iso. Rasa isin karo umur, Pak. Wes pokoknya panjenengan beriki kok ngerti kepengin maca Quran sikit ndang. Sopo sing panjenengan anggap iso maca Quran ndang. Saya teringat ya, budi saya mualaf. Ya, kejawen. Saya habis pulang dari pondok biasa ngei sarung karo ngei kecap, sambal kecap. Biasanya kan kalau cah pondok dikirimi sambal kecap kanggo sebulan. Nah itu istilahnya ki anu lah apa ya, ben aku kan gini leh budimu mbok diajarin maca Quran. Wah langsung tak cium tangannya, tak lenggahke, langsung saya ajari Al-Fatihah. 3 bulan kemudian beliau sedo. Wah aku senengnya wis niat maca Quran. Wis pokoke caranya begitu. Jadi
panjenengan nggak usah karo umur isin karo PPK anak-anak pun pokoknya piye carane. Yang terakhir maca Quran ki sewektune Pak. Jadi nek kepengin cepet ora ono. Apa meneh saiki ono program nginep sebulan hafal 30 juz bayar mahar sakmene. Mas, rak matuk rak cocok nih Pak. Tapi kembali kepada kita masing-masing. Muga-muga sasi Ramadan, bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Paling penting ini, Allah berikan kemudahan kepada kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pokoknya mulai sik maca Al-Quran, muga-muga ora ana kanca sing ngancani awake dhewe nak mati sesuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sing ngancani awake dhewe salah sisine Al-Quran. Monggo ditutup kalian donga apa tanya jawab niki. Pun cekap nggih. Wis ketoke semende penak ngenten kok. Cekap nggih. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil Qur'an. Allahumma syukran laka ya Allah ya ilahana wa tafaddalta alaina ya Allah. Waftah lana hadzal majlis ya Allah. أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب العلم أبواب الرزق أبواب السعادة أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا نتكلف ما لا يؤذينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا الله. اللهم اجعلنا القرآن العظيم في قلوبنا حفظا وفي لساننا تلاوة وذكرا وارزقنا منه العلم والعمل. اللهم اجعلنا القرآن العظيم شفيعنا وشفاؤنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا من أهل القرآن الذي أهلك وخصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.